Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Kiai Haji Zulfa Mustafa, Kiai Haji Dr. Honoris Causa Zulfa Mustafa, Waketum PBNU. Alhamdulillah, terima kasih atas kerawuhannya, dan saya bersyukur karena beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mendampingi beliau pergi ke negeri tirai bambu. Alhamdulillah. Matur nuwun Yai Zulfa Mustafa. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini ada Kiai Rokib. Ini merupakan putra dari pendiri NU Kiai Wahab Hasbullah tadi di sini, dan sekaligus mbah ini ya. Lalu kemudian Kiai Ghozi Wahib, cucu dari Kiai Wahab Hasbullah, beliau di sini. Kemudian Kiai Azhari Apta yang saya hormati, Kiai Bapak Kakanwil Kemenak DIY, Bapak Dr. Ahmad Bahik yang saya hormati, Yai Mas'ud Mas Duki. Alhamdulillah pada waktu itu kami juga berkesempatan, alhamdulillah saya berkesempatan membersamai orang-orang yang memang luar biasa, punya pengaruh dan top. Pada waktu itu beliau berangkat haji dan kebetulan kami bersama, alhamdulillah. Terus kemudian Ibu Fatma atau Mbak Fatma Amelia, Ketua PW Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari perwakilan Badan Otonom Muslimat NU yang lain ada Ibu Malik Madani, Ibu Nyai Nikmah yang saya hormati juga. Kemudian ada Mbak Vivin, dulu kita yang dari Fatayat, yang kita pernah sama-sama di Australia pada waktu itu. Saya berada di Canberra, beliau ada di Adelaide kalau nggak salah. Terus kemudian dari Ansor, Ibnu, IPPNU dan PWPC, PAC Ranting, Nahdlatul Ulama DIY yang saya hormati dan saya banggakan. Dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang saya hormati, wabil khusus para santri, santriwati dari Pondok Pesantren Sunni Darussalam. Pada kesempatan ini saya akan membacakan manakib mengenai almarhum ayahanda Kiai Haji Muhammad Tolhah Mansur. Jadi karena membacakan, jadi saya minta supaya segera dimulai ya. Manakib Almarhumullah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolhah Mansur, Sarjana Hukum. Kelahiran, mohon ya diinikan. Kiai Muhammad Tolhah Mansur lahir pada tanggal 10 September 1930 di Kota Malang, Jawa Timur. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Mansur dan seorang janda yang bernama Siti Nur Khotijah. Tetapi sayangnya kakak beliau Ahmad Mansur meninggal saat masih bayi. Sedangkan adiknya Mardiyah lahir beberapa tahun kemudian. Selain Mardiyah dan almarhum Ahmad, Kiai Tolhah juga mempunyai saudara seibu yang bernama Raden Isman atau lebih dikenal kemudian dengan Kiai Haji Osman Mansur. Sang ayah Kiai Haji Mansur yang berdarah Madura berkeinginan agar Muhammad Tolhah bisa seperti kakaknya Usman yang kelak menjadi seorang ulama. Osman Mansur bukan hanya ulama, tetapi beliau adalah seorang tentara
di zaman penjajahan, di zaman sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan Kiai Haji Muhammad Thalhah Mansur. Di sela-sela menuntut ilmu di jenjang pendidikan umum, Kiai Thalhah Muda giat mengaji. Proses berjalannya dua sistem pendidikan itu baginya tidaklah lancar, tetapi keduanya mampu dicapainya walaupun memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kiai Thalhah Muda juga termasuk seorang yang kutu buku, suka membaca, dan gemar akan ilmu, sekaligus otodidak. Bahkan saat menginjak dewasa, tidak segan-segan menjual mobilnya untuk membeli kitab kuning dan buku. Pendidikan pertama Kiai Thalhah Muda diperoleh di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama di Jagalan Malang pada tahun 37 sampai 45. Kemudian melanjutkan di Madrasah Sanawiyah di tempat yang sama hingga kelas 3. Di madrasah yang didirikan oleh Kiai Nahrawi Thohir, Kiai Thalhah Muda diasuh oleh Kiai Muhammad Syukri Ghazali dan Kiai Murtaji Bisri yang pada tahun 1947 pelajar usia 17 tahun ini menjadi sekretaris Sabilillah di daerah pertempuran Malang Selatan sehingga ia harus meninggalkan sekolahnya. Baru setelah perang kemerdekaan usai, ia meneruskan sekolah di Taman Madya Malang sampai lulus pada tahun 51. Setelah lulus di taman dewasa, Kiai Thalhah Muda masuk Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik atau HESP di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kuliahnya tidak berjalan lancar memang, karena beliau memang aktivis organisasi. Di tahun 1953 berhenti kuliah untuk sementara waktu dan baru di tahun 59 beliau kembali ke bangku kuliah. Semangat Kiai Thalhah Muda untuk belajar tidak pernah surut. Walaupun telah menikah, beliau tetap kembali ke bangku kuliah untuk menyelesaikan studinya hingga menjadi sarjana hukum di tahun 1964. Meskipun waktu yang diperlukan untuk menempuh sarjana hukum mencapai 13 tahun, namun berkat kegigihan dan kegemaran membaca, Kiai Thalhah mampu menyelesaikan gelar doktor ilmu hukum dalam bidang hukum tata negara dalam waktu yang relatif singkat, dalam 5 tahun saja. Thalhah Mansur adalah doktor pertama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dengan promotor Profesor Dr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Kiai Thalhah meraih gelar doktor ilmu hukum dari UGM dengan judul disertasi pembahasan beberapa aspek tentang kekuasaan eksekutif dan legislatif negara Indonesia yang kemudian diterbitkan menjadi buku di tahun 70. Buku ini dapat kita temukan di beberapa perpustakaan di universitas ternama di dunia, seperti misalnya di ENU. Di sekolah di kampus saya pada saat saya kuliah baik S2 atau S3 di Canberra, Australia, saya cukup terharu dan menangis ketika saya masuk ke perpustakaan Fakultas Hukum, saya menemui buku yang ini juga menjadi referensi utama beberapa dosen Fakultas Hukum di Australian National University Canberra. Alhamdulillah. Pendidikan ilmu keislaman didapat Kiai Thalhah Muda ketika belajar di Madrasah Jagalan Malang. Guru-gurunya mengaji yang terutama adalah Kiai Syukri Ghazali yang pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sangat membentuk beliau. Kebetulan rumah Kiai Thalhah Mansur tidak jauh dari madrasah dan rumah beliau. Jadi selesai sekolah langsung ngaji, demikian pula ketika Kiai Thalhah membantu Kiai Syukri Ghazali mengajar di madrasah. Di samping sekolah di madrasah dan mengaji, Kiai Thalhah Muda juga mengaji posonan atau bulan Ramadan ke beberapa pondok pesantren, di antaranya pesantren Tebuireng, Jombang, dan pondok pesantren Al-Hidayah, Soditan Lasem di bawah asuhan Kiai Haji Maksum.
Karena Kiai Tolhah memang santri yang cerdas, otodidak, dan giat membaca, maka wajarlah bila Kiai Tolhah akhirnya menjadi seorang ulama besar. Pelopor pendiri IPNU. Di dalam kehidupan organisasi, Kiai Tolhah Muda telah menjadi aktivis organisasi sejak usia remaja, terutama di kalangan NU. Ketika masih duduk di bangku sanawiyah, jadi masih SMP, Bapak Ibu sekalian, ia pernah menjadi sekretaris Ikatan Murid Nahdlatul Ulama Kota Malang pada tahun 45. Jadi pada saat menjelang Indonesia merdeka. Pada saat itu IPNU belum lahir, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama belum lahir. Baru pada 9 tahun kemudian Kiai Muhammad Tolhah Mansur menjadi salah satu penggagas berdirinya IPNU pada tahun 1954. Pengalaman organisasi berikutnya diperoleh Kiai Tolhah saat berpindah ke Yogyakarta. Saat itu beliau pernah menjabat sebagai wakil Departemen Penerangan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia dan pernah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI wilayah Yogyakarta. Karena berdirinya HMI pada waktu itu masih tahun 1947 kalau tidak salah. Jadi bukan hal yang salah kalau Kiai Tolhah pernah menjadi ketua umum HMI yang berkedudukan di Yogyakarta. Maka tidak salah pula ketika almarhum Ibunda Ibu Umroh Tolhah Mansur menjadi anggota DPR RI, selalu dihormati oleh Bapak Akbar Tanjung. Karena Akbar Tanjung merasa Kiai Tolhah Mansur adalah seniornya di HMI pada saat itu. Meskipun pernah menduduki berbagai jabatan strategis di beberapa organisasi Islam yang ada saat itu. Kiai Tolhah Muda sebagai generasi muda NU yang militan, beliau mempunyai gagasan untuk mendirikan organisasi Islam yang khusus mewadahi pelajar NU. Gagasan pendirian ini kemudian disampaikan dan pada konferensi Lembaga Pendidikan Ma'arif pada tahun 54 IPNU secara resmi berdiri. Kemudian berdasarkan konferensi 3 kota di Solo, Rekan Tolhah Mansur dipilih secara aklamasi sebagai ketua umumnya yang pertama. Setahun kemudian berdiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Ning Umroh Mahfudzoh Muda, yang ini merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Wahab Hasbullah, yang akhirnya beliau kemudian berdua bertemu dan menikah di Solo. Alhamdulillah, dalam muktamar pertama IPPNU sampai sekarang kedua organisasi ini tetap hidup. Pada tahun 85 sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 yang melarang adanya organisasi pelajar selain OSIS, maka IPNU waktu itu berubah menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan IPPNU menjadi Ikatan Putri Nahdlatul Ulama. Di era reformasi kondisi telah berbeda, maka sejak tahun 2003 IPNU dan IPPNU kembali menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sebagaimana semula saat didirikan. Karir dan perjuangan Tolhah Mansur selanjutnya adalah sebagai ketua pengurus wilayah Partai NU di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah terjadi fusi 4 partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Maka tidak heran kalau Adinda Muhammad Tromahur Muzi akhirnya mengikuti jejak almarhum Tolhah Mansur, pernah menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah. Beliau lebih banyak pada akhirnya berperan aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di samping sebagai guru besar di beberapa perguruan tinggi dan mubalik. Sebagai gantinya, Ibu Umroh Mahfudzoh, istri beliau, tampil sebagai aktivis PPP. Jadi ketika Tolhah Mansur memutuskan untuk lebih fokus pada pendidikan, Ibu Umroh malah sebaliknya menjadi aktivis PPP, bahkan sampai menjadi ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kali menjadi anggota DPRD dan yang terakhir menjadi anggota DPR MPR RI. Profesor Kiai Haji Muhammad Tolhah Mansur adalah salah seorang tokoh yang ikut membidani kembalinya Nahdlatul Ulama
ke Hitoh 1926 di dalam Muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo yang diasuh oleh Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad Samsul Arifin sendiri merupakan salah satu saudara dari sisi Ibu Umroh Mahfudzoh. Dalam muktamar tersebut, beliau terpilih sebagai salah satu Rois Suriah PBNU di bawah pimpinan Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dan Wakil Rois Am Kiai Haji Rodi Soleh. Alhamdulillah ada salah satu keluarga kami yang merupakan bagian dari Kiai Ahmad Siddiq. Ini Gus Mama yang datang jauh-jauh dari Jember. Gus Mama, ini masih keluarga Ahmad Siddiq, ya Kiai Ahmad Siddiq. Alhamdulillah matur nuwun Kiai Gus Mama yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kiai Muhammad Thulha Mansur pada tahun 1984 juga menjadi salah satu kandidat ketua umum Tanfidiyah PBNU. Tapi alhamdulillah akhirnya yang terpilih adalah Gus Dur dan akhirnya Kiai Thulha Mansur menjadi salah satu Rois Syuriah PBNU. Kiai Muhammad Thulha Mansur pernah beberapa kali memegang jabatan dalam pemerintahan, utamanya di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta. Ia pernah terpilih menjadi anggota legislatif mewakili NU tahun 58 dan diangkat sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah. Kemudian badan ini dirubah menjadi BPH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPH merupakan lembaga eksekutif di daerah yang bertugas membantu kepala daerah. Profesi utama Kiai Thulha adalah sebagai pendidik sekaligus juru dakwah dan penulis. Waktu masih kuliah di tingkat doktoral, beliau menjadi asisten dosen di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Setelah lulus, beliau masih tetap mengajar di IAIN, ini atas permintaan dari rektor IAIN pertama kali yaitu Profesor Sunaryo yang sebelumnya di zaman tahun 55 pemilu awal Pak Sunaryo ini pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, Menteri Dalam Negeri. Ketika selesai menjadi Menteri Dalam Negeri, kemudian ditarik oleh almarhum putra dari Kiai Wahab Hasbullah yaitu Kiai Wahib yang waktu itu menjadi Menteri Agama supaya Pak Sunaryo ini menjadi rektor pertama di IAIN Sunan Kalijaga. Ketika menjadi rektor ini Pak Naryo kemudian menarik Kiai Thulha Mansur yang sebelumnya memang lebih fokus di Gajah Mada untuk membantu membesarkan IAIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah Kiai Thulha Mansur bersedia. Kemudian beliau juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lainnya seperti di IKIP Jogja, kemudian Akademi Militer di Magelang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Akademi Administrasi Negara, Universitas Hasyim As'ari Jombang, Universitas Nahdlatul Ulama Solo, dan lain-lain. Sebagai guru besar ilmu hukum dari UII, Kiai Thulha pernah memegang jabatan di beberapa perguruan tinggi, di antaranya Dekan Fakultas Usuluddin dan pembantu rektor IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian beliau juga pernah menjabat menjadi Direktur Akademi Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta, Rektor Universitas Hasyim As'ari, merangkap Rektor Institut Agama Islam Imam Puro Purworejo, kemudian menjadi Dekan Fakultas Hukum Islam UNU Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Beliau juga pernah menjadi anggota Badan Wakaf IAIN Sunan Kalijaga dan Badan Penyantun Taman Siswa Yogyakarta. Dan sebagai penghargaan atas kiprah beliau, nama Profesor Thulha Mansur disematkan sebagai nama salah satu gedung di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih kepada UIN Sunan Kalijaga. Tentang keluarga. Pada 5 Desember 57, Kiai Thulha Muda melepas masa lajangnya dengan menikahi Ning Umroh Mahfudzoh, putri dari Kiai Besar dan salah seorang Menteri Agama, Muhammad Wahib Wahab. Awalnya Kiai Wahib kurang sreg dengan pernikahan putrinya. Namun berkat hasil sholat istikharah istri Kiai Wahib dan dukungan dari kakek Ning Umroh yaitu Kiai Wahab Hasbullah yang melihat kecocokan keduanya karena sama-sama merupakan aktivis organisasi, maka pernikahan keduanya terus berlangsung. Pasangan Kiai Thulha dan Kiai Nyai Umroh sangat inspiratif. Jadi mungkin buat santri dan santriwati yang belum menikah, jangan khawatir, ini ada contohnya ya. Nanti kalau kurang disuka, minta tolong kepada kakeknya atau siapa gitu ya.
Pasangan Kiai Tolha dan Nyai Umroh sangat inspiratif. Meski dari latar belakang keluarga yang berbeda, keduanya sama-sama menjadi pelopor di zamannya, khususnya pelopor para pelajar NU. Keduanya berhasil mengawinkan dua organisasi kepelajaran di tubuh NU. Nyai Tolha mendirikan IPNU dan Nyai Umroh Mahfudzoh mendirikan IPPNU. Buah dari pernikahan Nyai Tolha, beliau berdua dikaruniai 7 orang putra-putri yang alhamdulillah menjadi tokoh menonjol di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Gus Muhammad Fajrul Falah yang mengikuti jejak ayahanda menjadi pakar hukum tata negara dan mengajar di UGM, juga seorang tokoh PMII dan pernah menjadi anggota Komisi Hukum Nasional, wakil ketua Komisi Hukum Nasional. Kemudian beliau telah meninggal 11 tahun yang lalu. Ning Nisrinun Nikmah bersama dengan suaminya Kiai Fatah, Dr. Fatah, Ahmad Fatah, memimpin Pondok Pesantren As-Suni Darussalam. Kiai Fatah pernah menjadi dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian Ning Zunatul Mafruhah yang menjadi anggota DPRD Yogyakarta di akhir Orde Baru dan DPR RI awal era reformasi, yang merupakan istri dari Pak Agus yang sama-sama anggota DPR, yang menikah ketemu pada saat menjadi anggota DPR. Mana Mbak Yun? Alhamdulillah kami bersyukur dan alhamdulillah membuahkan putra sematawayang yang sekarang lagi kuliah di Polandia. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Ning Safira Mahrusah, saya sendiri pernah menjadi ketua umum IPPNU yang mengikuti jejak ibunda dan diangkat oleh Pak Joko Widodo menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair di tahun 2016 sampai 2021. Khusus tentang Dubes, karena saya yang membaca jadi boleh ya saya tambahkan. Sebetulnya ketika saya menjadi duta besar ini merupakan kebanggaan yang luar biasa. Karena apa? Ketika Tolhah Mansur muda, beliau pernah diminta menjadi calon duta besar untuk 2 kali. Tetapi ayahanda menolak. Alasannya di masa Orde Baru menjadi duta besar itu berarti dibuang. Karena Tolhah Mansur muda adalah seorang aktivis yang sangat kuat mengkritisi rezim Orde Baru pada saat itu. Karena pintarnya dan banyak sekali pengikutnya dan sekarang banyak yang berada di Jakarta menjadi orang-orang ternama. Waktu itu Abah diminta untuk menjadi duta besar, tapi Abah menolak 2 kali. Akhirnya buah itu juga tidak jauh dari pohon. Akhirnya saya yang menjadi duta besar. Menariknya lagi adalah ketika saya menjadi duta besar di Aljazair, nama saya adalah Safira Mahrusah. Safira artinya duta besar. Mahrusah, ya, Mahrusah ternyata adalah nama ibu kota lama dari Aljazair. Jadi isim sama. Saya menjadi duta besar di negara yang namanya sudah digariskan oleh abah saya ketika saya lahir. Alhamdulillah. Gitu ya. Baik. Kemudian Ning Khairatun Hisan, ini tokoh Fatayat dan sekarang jadi Sekum Muslimat Nahdlatul Ulama di Yogyakarta yang memimpin madrasah di Pondok Pesantren As-Suni Darussalam. Alhamdulillah berkat Ning Hisan ini, pesantren ini bersama dengan Mas Fatah, bersama dengan Mbak Ni, ini bisa berjalan lumintu dan langgeng hingga hari ini. Kemudian Gus Romahur Muzi, nggak usah diceritakan sebetulnya ya. Menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan setelah sebelumnya menjadi Ketua Umum PPP. Ini yang paling sparkling nih di dalam keluarga kami. Alhamdulillah, makasih ya Mas Romi. Ya Allah, Alhamdulillah. Beberapa kali menjadi anggota DPR RI dan Mbak Heni, istrinya ini dokter yang mengorbankan kedokterannya untuk mendukung kesuksesan suaminya. Ini kita harus apresiasi.
yang berhasil Gus Romi ini menyelesaikan studi S1, S2-nya di ITB sebelum terjun akhirnya ke politik dan bisnis. Sekarang Gus Romi membangun sekolah unggulan Global Darussalam Academy. Moga-moga para santri atau santriwati yang ada di sini atau putra Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa berkesempatan masuk ke sekolah yang paling bergengsi. Karena katanya nanti kalau sudah lulus dari GDA itu tadi, nanti kalau memang smart di sini akan bisa diterima masuk di 100 universitas terbaik di dunia. Moga-moga ya, amin gitu ya. Wafat sekarang ya. Pada puncak keemasan karir intelektual beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Thullah Mansur dipanggil ke rahmatullah pada 20 Oktober 1986. Ini setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta karena penyakit jantung yang dibawa sejak lahir. Saat setelah wafat, Kiai Haji Ali Maksum, Rois Am Syuriah PBNU, menyarankan agar jasad Kiai Tolhah dikebumikan di pemakaman keluarga pesantren Krapia di Dongkelan, Yogyakarta. Awalnya ibu ragu, tetapi karena melihat permintaan yang tulus dari Kiai Ali Maksum, yang Kiai Ali Maksum itu hampir setiap minggu, kalau enggak ya sebulan sekali selalu datang ke rumah, selalu berbincang-bincang dengan Kiai Tolhah Mansur. Dan kalau datang tidak pernah menggunakan mobil, tetapi pakai skuter atau sepeda motor karena dibonceng oleh putranya almarhum Mas Kelik yang pada waktu itu selalu mendampingi ayahnya. Ketika datang ke rumah, yang dibicarakan bukan hanya kaleng-kaleng, tapi politik Indonesia dan kedudukan Nahdlatul Ulama pada waktu itu di masa Orde Baru. Hadirin yang saya hormati, karena persahabatan yang luar biasa dan saya selalu masih mengingat ketawanya almarhum Kiai Haji Ali Maksum yang sangat khas itu, maka ibu memutuskan dan itu dibicarakan bersama putra-putrinya waktu itu masih kecil-kecil, gimana apakah Kiai Tolhah Mansur dimakamkan di sana, karena kami setuju melihat persahabatan itu. Akhirnya Kiai Tolhah Mansur dimakamkan di Krapia. Kiai Tolhah Mansur adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di dalam Nahdlatul Ulama. Beliau sangat berperan dalam lahirnya Ibnu dan kiprah pengabdian kepada NU dan umat Islam. Semoga apa yang telah diperbuat beliau semasa hidup menjadi amal jariah yang hingga kini pahalanya terus mengalir kepada sang guru besar. Hadirin, Abah itu sebelum meninggal masih menjadi doktor, sudah mengajukan gelar profesornya. Karena sudah cukup lengkap, semua tulisannya dibincang di media dan sudah luar biasa di follow up, kalau zaman sekarang istilahnya di follow up oleh banyak para thinker pada waktu itu. Akan tetapi proses politik yang sangat dinamis membuat Kiai Tolhah Mansur pada waktu itu ditelepon dari Seknek, Pak, berkas Bapak hilang, berkas Bapak untuk profesor hilang. Marah-marah Kiai Tolhah Mansur kepada putra-putrinya, kok bisa padahal sudah lengkap. Hanya beberapa bulan dari informasi yang diberikan, kemudian Kiai Tolhah Mansur wafat. Dan apa yang terjadi? Almarhum Rektor UIN Sunan Kalijaga, Pak Muin Umar pada waktu itu, seminggu kemudian menyampaikan bahwa gelar Profesor Kiai Tolhah Mansur turun. Bisa dibayangkan ya, kira-kira dinamika politik yang terjadi di masa Orde Baru itu telah menjadikan hal yang mestinya sudah terjadi ternyata harus ditunda. Tapi itulah kekuatan dan kebesaran yang kami terima dari almarhum Ayahanda Tolhah Mansur dan juga kekuatan dan kebesaran dan ketegaran dari istrinya Ibu Umroh Mahfudoh. Hadirin sekalian, akhirnya saya hanya ingin menyampaikan semoga hal pada hari ini akan memberikan teladan buat semua yang mendengar dan terutama para santri dan santriwati.
keteladanan dari seorang Tolhah Mansur yang akhirnya memutuskan untuk lebih baik ngurusi pesantren yang mungkin secara luas tidak begitu luas. Secara jumlah santrinya juga tidak banyak. Tapi itulah Tolhah Mansur. Ketika akan memutuskan, mendirikan dan niat untuk berada di sini, menyendiri di sini, Tolhah Mansur diminta waktu itu oleh kakaknya untuk ngurusi pesantren di Malang yang luasnya lebih besar dari ini, berapa hektar. Tapi Tolhah Mansur menolak karena bagi dia, kehidupannya dia, besarnya dia bersama anak-anaknya adalah di Yogyakarta, di Tempel Sari ini. Akhirnya inilah yang tertulis, moga-moga pesantren ini akan tetap lumintu dan akan memberikan keberkahan yang pernah sekolah di sini, yang pernah memberikan pengajian di sini, yang semua terlibat di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.